إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam, orang tua kami, para guru, para ustadzah, saudari-saudariku semuanya, hamba-hamba Allah yang dicintai Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari yang penuh berkah ini kita berada di tempat yang terbaik, yaitu di masjid. Khairul biqa fid dunya masajiduha. Sebaik-baik tempat di dunia adalah masjid. Masjid merupakan tempat yang terbaik karena masjid ini rumahnya Allah. Orang-orang yang datang ke rumah Allah menjadi tetamunya Allah. Maka kita beruntung karena kita saat ini berada di tempat yang terbaik di muka bumi ini. Siapa yang meletakkan kita di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih kita, Allah yang menghantar kita, dan Allah yang mengadakan kita di tempat yang terbaik ini. Kemudian dalam rangka apa kita di sini? Kita di sini dalam rangka mengamalkan amalan yang terbaik juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Nabi, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tadi kita telah mendengarkan lantunan Al-Quran. Sekarang kita belajar firman-firman Allah Ta'ala dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka saat ini kita berada di tempat yang terbaik, mengamalkan amalan yang terbaik, dan bersama orang-orang yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan gabungkan diri kamu bersama orang-orang yang benar. Kita disuruh bersama orang baik, disuruh bergabung dengan orang-orang baik. Di tempat yang terbaik, mengamalkan amalan terbaik bersama orang-orang baik. Maka nilainya, keutamaannya sangat luar biasa. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah. Mereka membacakan Al-Quran, mengajarkan satu dengan yang lain, kecuali Allah turunkan sakinah kepada mereka. Dan dicucuri rahmat, dikerumuni oleh malaikat. Dibangga-banggakan oleh Allah di depan majlisnya malaikat. Wa fi akhiril majlis. Bukan hanya itu. Ketika nanti majlis ini ditutup dengan doa kifaratul majlis, nada munadin minas sama, satu penyeru dari langit yang diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan, ankumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikumul hasanat. Bangunlah kamu dengan ampunan Allah, karena Allah telah gantikan kesalahan-kesalahan kamu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi nilainya sangat besar. Keuntungannya sangat banyak. Karena hari ini, saat ini, pagi hari ini kita berada di tempat yang terbaik, mengamalkan amalan-amalan terbaik bersama orang-orang yang baik. Insya Allah niat kita ikhlas, amal kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah. Sebelum kita belajar materi apapun, yang perlu kita perbaiki adalah yakin kita. Kita harus yakin dengan keyakinan yang sempurna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala khaliquna, Allah yang menciptakan kita. Wa huwa raziquna, dan Allah yang mendatangkan rizki kepada kita. Allah yang mencukupi rizki untuk kita. Wa huwa malikuna, dan Allah yang memiliki kita. Segala suasana dan keadaan ada di genggaman Allah. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Manusia punya keinginan, tapi keinginan manusia belum tentu terjadi. Yang berlaku adalah keinginan Allah, kehendak Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi, jadilah sesuatu itu. Itulah kekuasaan Allah, maha besar, maha agung, maha segala-galanya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Allah yang menguasai semua suasana dan keadaan. Allah Raja dari segala kerajaan. Ketika seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan manfaat kepada manusia, seseorang, sedikit tidak bisa. Karena semua ada di genggaman Allah. Law ijtama'atil ummah bi ayyan fa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Andaikan seluruh umat berkumpul untuk memberikan sedikit madarat kepada kamu, memberikan madarat kepada kamu, memberikan manfaat kepada kamu, tidak bisa. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena Allah yang punya segala-galanya. Ma min waraqatin tasqutu illa ya'lamuhullah. Tidak ada satu daun pun yang terkelupas dari tangkainya kecuali diketahui oleh Allah. Ini keyakinan yang harus masuk ke dalam hati kita. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kuasa atas segala-galanya menetapkan, memberikan keputusan untuk kita. Apa keputusan Allah? Salahul ahwal inda salahil a'mal. Keputusan Allah adalah baik buruknya suasana keadaan dunia, baik buruknya suasana alam semesta, hanya tergantung dengan baik buruknya amal manusia. Ini pedoman. Baik buruknya suasana dan keadaan dunia, alam semesta, hanya tergantung baik buruknya amal manusia kepada Allah.
Kalau amalan-amalan manusia ini bagus, maka yang datang adalah kebaikan. Kalau amalan-amalan manusia ini buruk, yang datang juga keburukan. Jadi baik buruknya dunia, baik buruknya alam semesta, baik buruknya rumah tangga, baik buruknya negara, baik buruknya sebuah kota, tergantung baik buruknya amalan manusia kepada Allah. Itu keputusan Allah. Dari zaman dahulu sampai kiamat nanti keputusannya tidak berubah. Kalau kita menginginkan datang kebaikan-kebaikan untuk kita, maka kita harus berada pada amalan-amalan yang baik. Karena amalan-amalan yang baik itulah yang akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Kemudian keputusan Allah berikutnya, bagaimana caranya supaya amalan manusia itu baik? Bagaimana supaya manusia itu dalam keadaan baik, beramal soleh, tidak melanggar aturan? Bagaimana caranya? Caranya harus ada yang namanya dakwah. Harus hidup suasana dakwah. Ajak mengajak, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau hidup suasana dakwah, manusia-manusianya akan berubah menjadi baik. Yang buruk menjadi baik. Yang maksiat akan bertobat. Yang bodoh menjadi pinter. Kenapa? Karena hidup suasana dakwah. Di mana saja. Ketika ada keburukan di rumah kita, di keluarga kita, hidupkan dakwah di rumah kita. Hidupkan suasana dakwah di rumah kita, maka akan datang kebaikan dan perubahan suasana di rumah kita. Ketika di masyarakat kita ada keburukan, hidupkan suasana dakwah di situ. Maka akan ada perubahan kebaikan di masyarakat kita. Dakwah adalah solusi. Maka dari dulu sampai kiamat Allah Subhanahu wa taala kirimkan nabi secara bergantian. Meninggal satu nabi, Allah kirim nabi yang baru. Meninggal satu nabi, Allah kirim nabi yang baru. Sampai terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Penutup para nabi dan para rasul. Tidak ada lagi nabi setelah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah itu tidak boleh kosong. Terus ada yang mengingatkan, ada yang mengajak pada kebaikan. Maka akan muncul orang-orang baik, muncul orang-orang taat, muncul manusia-manusia yang takut kepada Allah. Ketika ada suasana dakwah. Maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam diturunkan di masyarakat Mekah pada saat itu, setelah kekosongan yang cukup lama, tidak ada seorang nabi, maka suasana jahiliyah sudah semakin parah. Kerusakan ada di mana-mana. Kebodohan manusia sampai pada puncaknya. Kenapa? Karena tidak ada dakwah pada saat itu. Sampai kejahilan masyarakat jahiliyah itu yudfinuna banatahum. Mereka itu kerjanya mengubur anak wanitanya. Tidak suka dengan lahirnya seorang wanita. Kedudukan wanita memang betul-betul dihinakan pada saat itu. Sama sekali tidak dihargai pada saat itu. Itulah kondisi wanita saat datangnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ketika sang istri, ketika sang suami, seorang laki-laki diberitahu bahwa istrinya melahirkan anak wanita, mukanya merah, mukanya menjadi hitam.
marah, seakan-akan dia tidak terima dengan keputusan Allah. Benci dengan datangnya anak wanita. Sehingga karena bencinya dia, karena marahnya dia atas kehadiran seorang anak wanita, dua pilihan yang mereka putuskan. Ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab. Dibiarkan anak itu hidup dalam keadaan hina selama-lamanya sampai mati, ataupun dikuburkan anak itu hidup-hidup di depan matanya. Nauzubillah min dzalik. Itulah masyarakat jahiliyah yang sangat bodoh, yang sangat menghinakan kaum wanita sebelum datangnya Islam. Bahkan pada saat itu kaum wanita betul-betul dihinakan sehingga mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Bahkan wanita diwarisi setelah meninggal suaminya. Ketika sang suami sudah meninggal, maka si wanita ini tidak punya pilihan apapun karena dia menjadi warisan keluarga suami. Dia tidak dapat warisan, tapi dirinya diwarisi oleh keluarga suami. Itulah yang terjadi di masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Wa idzal mau'udu tusu'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Ketika anak-anak wanita itu dikubur dan dia ditanya, atas dosa apa kamu dibunuh? Dia tidak punya kesalahan. Dia tidak dosa dan dia tidak salah. Tapi karena kebodohan masyarakat jahiliyah pada saat itu, yang benci dengan kelahiran anak wanita, sehingga mereka menguburkan anak wanita yang sama sekali tidak bersalah. Itu bukti, itu contoh bagaimana masyarakat jahiliyah sangat menghinakan wanita pada saat itu. Kemudian datang dakwah, datang Nabi SAW, datang Islam, datang syariat, datang Al-Quran, datang wahyu yang merubah suasana dan keadaan, yang menyelesaikan segala masalah, yang mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya, yang memberikan hak-hak bagi para wanita, yang menjanjikan kemuliaan-kemuliaan bagi kaum wanita, yang menyerahkan kunci surga bagi seorang wanita, yaitu dengan datangnya Al-Quran, dengan datangnya Nabi, dengan datangnya syariat Islam. Sehingga pada saat itu kaum wanita sangat dan amat mulia, sangat dan amat terpuji, dijaga, diperlakukan dengan sebaik-baiknya, diayomi, dilindungi, dicintai, disayangi, dihargai dengan datangnya Islam. Maka turun ayat-ayat Al-Quran yang membela hak-hak wanita. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, laki-laki ataupun wanita, untuk laki-laki dan untuk wanita, disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sama, dengan undangan yang sama. Tidak ada penghinaan bagi kaum wanita seperti hinanya mereka di masa jahiliyah dahulu. Dan pada saat itu turunnya agama Islam mengharamkan bagi manusia untuk mewarisi wanita dengan paksa. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karahan. Wahai orang-orang yang beriman,
tidak halal bagi kalian semua untuk mewarisi wanita-wanita dengan cara paksa. Jadi Islam datang menyelesaikan masalah, melepas belenggu pada wanita yang menyebabkan kehinaan wanita sampai sederajat yang paling hina, dilepaskan dengan datangnya syariat Islam. Sehingga Islam tidak menghalalkan seseorang untuk mewarisi wanita dengan cara paksa. Itulah kemuliaan Islam yang memuliakan kaum wanita. Sehingga bukan hanya itu saja. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah perhiasan, kata Nabi. Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan terbaik dunia adalah wanita salihah. Perhiasan terbaik dunia adalah wanita salihah yang tadinya hina, yang tadinya tidak dihargai, yang tadinya diremehkan, yang tadinya dianggap menyusahkan, yang tadinya cuma dibuat pelampias nafsu saja di masa jahiliyah. Subhanallah, dengan datangnya syariat Islam, derajat wanita diangkat setinggi-tinggi. Bahkan Nabi SAW bersabda bahwa dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Maka Al-Quran datang mengayomi wanita. Al-Quran datang membela wanita. Al-Quran datang melindungi wanita. Turun ayat Al-Quran, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu ayat menunjukkan bahwa kaum laki-laki harus melindungi wanita. Kaum laki-laki harus mengayomi wanita. Kaum laki-laki harus membela wanita. Kalau laki-laki tersebut ingin dianggap laki-laki oleh Allah dan Rasul-Nya. Pembelaan kepada wanita langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi semua hamba-hambanya, baik laki-laki ataupun wanita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd." Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin wanita satu dengan yang lain harus tolong menolong. Harus tolong menolong, bantu membantu, tunaikan hajatnya masing-masing. Laki-laki punya hajat, wanita juga punya hajat. Laki-laki punya keperluan, wanita juga punya keperluan. Sehingga ketika disatukan antara laki-laki dan wanita, hajat si laki-laki terpenuhi, hajat si wanita juga terpenuhi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi Al-Quran datang memerintahkan kaum laki-laki untuk membela wanita. Memerintahkan kaum laki-laki mengayomi dan melindungi wanita. Dan memerintahkan juga kepada kaum laki-laki dan kaum wanita untuk saling menunaikan hajatnya masing-masing. Maka ketika ini dijalankan, hajat kedua belah pihak akan terpenuhi dan akan mendatangkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha.
Itulah tujuannya. Allah pasangkan, Allah gandengkan, Allah satukan antara kaum laki-laki dan kaum wanita dengan sebab pernikahan, tujuannya litaskunu ilaiha. Supaya keduanya mendapatkan ketenangan, kedamaian. Itulah maksud daripada pernikahan. Kalau seseorang menikah karena Allah, kalau seseorang mau mengamalkan perintah Allah, kalau seseorang mau menjauhi larangan Allah, maka pasti keluarga tersebut mendapatkan sakinah. Karena itulah tujuan yang sebenarnya pernikahan. Litaskunu ilaiha. Supaya kalian semua mendapatkan ketenangan, kedamaian. Maka kaum wanita dan kita semua harus yakin bahwa dengan datangnya Islam, kita yang tadinya hina telah dimuliakan oleh Allah. Maka kita jangan coba-coba berani keluar daripada Islam. Jangan kita coba-coba menyangka bahwa kemuliaan ada selain daripada ajaran Islam. Kalau seseorang coba-coba mencari kemuliaan, atau seorang wanita mencari kemuliaan, mencari ketenangan, mencari kedamaian, selain dia sungguh-sungguh menjalani ketaatan kepada Allah, maka wanita tersebut atau manusia tersebut akan kembali hina sebagaimana hinanya mereka di masa jahiliyah. Kita sudah tahu, kita sudah faham bahwa dulu kaum wanita itu betul-betul hina. Kenapa? Karena belum datang ajaran Islam. Setelah datang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka kemuliaan wanita ini diangkat setinggi-tingginya. Maka ketika seseorang menghinakan dirinya dengan mencari kemuliaan selain daripada Al-Quran, Allah akan hinakan dia sebagaimana hinanya mereka di masa jahiliyah dahulu. Maka sahabat Nabi Muhammad SAW dia mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa la in ibtaghaina li ghairihi la adhallanallah. Kami adalah satu kaum yang Allah telah muliakan kami dengan datangnya Islam. Andaikan kami mencari-cari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan hinakan kami. Sebagaimana hinanya kami di masa jahiliyah dahulu. Ini peringatan keras untuk kita semua. Khususnya untuk kaum wanita. Bahwa datangnya ajaran Islam adalah kemuliaan bagi wanita. Tapi kalau si wanita itu coba-coba mencari solusi lain, selain dia bersungguh-sungguh taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ikut ajaran Islam, maka dia akan hina, bahkan lebih hina sebagaimana hinanya dia di masa jahiliyah dahulu. Tapi ketika dia sungguh-sungguh dan dia bersyukur kepada Allah atas karunia Islam yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga derajat kaum wanita ditinggikan oleh Allah, dia sungguh-sungguh mensyukuri karunia Allah, nikmat yang besar, maka dia akan tetap pada kemuliaannya sampai dia meninggalkan dunia. Bahkan dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Qayyidu an-ni'am. Kata Umar bin Abdul Aziz, qayyidu an-ni'am. Ikatlah nikmat yang ada pada dirimu. Kita mendapatkan nikmat, syukuri. Ikat nikmat itu, jangan lepas dari diri kita. Wa kaifa nuqayyiduha? Bagaimana cara mengikat nikmat supaya tidak lepas dari kehidupan kita? Kata dia, alaikum bisyukur. Syukuri nikmat itu. Dengan kita mensyukuri nikmat tersebut, maka nikmat itu tidak lepas dari kita. Nikmat itu akan kekal bersama kita. Caranya syukuri. Begitu juga nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kaum wanita. Sehingga wanita mulia, wanita menjadi perhiasan yang terbaik,
wanita mendapatkan kunci surga lebih dari laki-laki. Coba bayangkan. Wanita itu ciptaan Allah yang luar biasa. Amalnya sedikit, tapi dia bisa mendapatkan surga dengan bebas memilih dari pintu manapun yang dia inginkan. Kalau si wanita itu faham, ngerti bahwa itu sebenarnya kunci surga untuknya, maka dia tidak perlu risau, dia tidak perlu macam-macam. Dia konsentrasi, fokus kepada amalan tersebut. Karena sudah diberitahu oleh Nabi SAW bahwa amalan wanita untuk mendapatkan kemuliaan surga tidak perlu neko-neko macam-macam ini dan itu. Ringkas, simple, tidak banyak, tapi kenyataannya memang berat. Kenyataannya memang berat dilakukan oleh wanita. Kenapa kenyataannya berat? Karena Nabi SAW ketika melihat suasana surga dan suasana neraka, Nabi terkejut, Nabi kaget. Kenapa Nabi terkejut? Karena ternyata dilihat oleh Nabi kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Itu yang membuat Nabi terkejut. Perintahnya sedikit, amalannya tidak banyak, ada liburnya, tapi kok harus banyak di neraka? Apa sebabnya? Itu yang mengherankan Nabi, itu yang mengejutkan Nabi. Maka ini yang harus kita fahami khususnya bagi kaum wanita. Apa sih amalan sebenarnya yang membuat si wanita itu mudah masuk ke dalam surga? Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin sallat khamsaha. Wanita manapun yang salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Wa hasunat farjaha, menutup aurat, menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. 4 saja. Qila laha, dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Coba bayangkan, disuruh milih pintu mana yang dia ingin masuki. Ini kan kemuliaan. Ini kan kelebihan bagi kaum wanita. Tidak seperti laki-laki yang ditentukan pintunya. Laki-laki yang boleh memilih itu hanya laki-laki khusus. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dipanggil dari pintu-pintu surga. Tapi laki-laki yang lain tidak seperti itu. Laki-laki yang lain ditentukan pintu mana yang dia masuki. Tapi seorang wanita yang punya 4 amalan tadi, dia dipersilahkan masuk dari pintu manapun yang dia inginkan. Inilah kemuliaan bagi kaum wanita. Sehingga mudah bagi dia untuk mendapatkan surga. Bahkan bukan hanya surga yang kelas rendah, dia bisa mendapatkan surga yang kelas tinggi. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Zaid kepada Nabi SAW. Ketika kaum wanita ini ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Tapi si wanita ini minder. Kenapa minder? Karena amalannya kan sedikit. Tidak seperti amalan laki-laki. Laki-laki sholat berjamaah ke masjid. Laki-laki mengantar jenazah. Laki-laki sholat Jumat. Laki-laki berjihad. Tapi wanita
Tidak seperti itu. Maka si wanita ini takut jangan-jangan nanti di akhirat dia tidak berjumpa Nabi. Karena kelas surganya Nabi jauh lebih hebat dibandingkan kita. Khawatir mereka tidak jumpa dengan suaminya yang lebih soleh dengan dia. Karena amalan suaminya jauh lebih banyak dibandingkan dia. Maka rombongan wanita ini datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya nanti di surga kita bisa berjumpa denganmu? Bagaimana caranya kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga sehingga kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang soleh? Suami kami, anak-anak laki-laki kami, orang tua kami yang amalannya jauh di atas kami. Sedangkan kami kaum wanita ini tidak seperti mereka amalannya." Takut wanita ini ketinggalan kedudukan tinggi di dalam surga. Maka Nabi SAW menganggap ini pertanyaan luar biasa. Ini pertanyaan yang sangat hebat. Pertanyaan orang cerdas, pertanyaan orang pinter, pertanyaan orang beriman. Karena orang pinter, orang beriman, orang cerdas itu barometernya akhirat, kalkulatornya akhirat. Ini orang pinter. Segala sesuatu dia gunakan kalkulator akhirat. Karena dia tahu kehidupan akhirat selama-lamanya. Kehidupan dunia sebentar saja. Berapa lama kita hidup di dunia? Tidak sampai 100 tahun. A'maru ummati ma baina sittin aw sab'ina sana. Umur umatku kira-kira 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Sedikit. 60-70 tahun itu kalau dibandingkan kehidupan akhirat enggak ada artinya. Al-yawmu miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat perbandingannya 1000 tahun di dunia. Lah kalau umur kita cuma 60-70 tahun, nggak nyampe 100 tahun, itu hanya berapa menit saja. Masa sih yang berapa menit ini akan kita jual dengan yang kekal selama-lamanya? Maka orang yang pinter, orang yang waras, orang yang berakal, orang yang beriman, dia menggunakan kalkulator akhirat. Dia tidak akan mengorbankan kehidupan kekal abadi selama-lamanya di surga dengan kehidupan yang sementara di dunia ini. Berapa lama manusia hidup di akhirat? 1000 tahun? Lebih. 1.000.000 tahun? Lebih. 1 miliar tahun lebih. Berapa lama kita hidup di akhirat? Selama-lamanya. Selama-lamanya itu bagaimana? Selama-lamanya itu bagaimana? Supaya kita tidak bingung. Al-Imam Ghazali rahimahullah memberikan gambaran untuk kita. Supaya kita ini tahu, oh seperti itu kehidupan akhirat. Kata dia, andaikan dunia ini diisi dengan butiran-butiran jagung. Setiap 500 tahun sekali datang seekor burung dari bumi yang lain, dari dunia yang lain, dari planet yang lain. 500 tahun dia datang ambil sebutir jagung, dipindahkan ke bumi yang lain itu. Nanti 500 tahun lagi datang lagi burung ambil satu butir jagung pindahin lagi. Datang lagi 500 tahun pindahin lagi. 500 tahun datang pindahin lagi. Suatu saat butiran jagung yang memenuhi dunia ini akan habis. Tapi kehidupan akhirat kekal abadi selama-lamanya. Coba bayangkan. Hanya orang yang bodoh. Hanya orang yang tidak waras. Yang tidak beriman. Yang mau menjual kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya dengan kehidupan dunia yang hanya sementara saja. Banyak hari ini orang-orang yang mengejar kesenangan dunia dengan penuh kesombongan dan dia lupakan kehidupan akhirat
yang kekal abadi selama-lamanya. Dikorbankan akhiratnya demi dunia. Tapi Asma binti Zaid, seorang wanita dan rombongan wanita yang datang kepada Nabi SAW, itulah wanita-wanita yang hebat sehingga dipuji oleh Nabi. Dikagumi oleh Nabi kehebatan wanita tersebut. Sehingga Nabi katakan, mana ada wanita yang lebih pandai dibandingkan Asma binti Zaid radhiyallahu anha. Kenapa? Karena pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan kekhawatiran dia jangan sampai nanti derajat dia di akhirat kalah dengan laki-laki. Dia nggak mau kalah. Tapi kenyataannya dari sisi amalan, dari segi amalan memang kalah. Karena wanita ada haid yang mana dia tidak melakukan ibadah-ibadah tersebut. Wanita ada nifas yang mana dia tidak melakukan ibadah-ibadah tersebut. Wanita ada larangan-larangan. Tidak seperti laki-laki. Maka kekhawatiran inilah yang menakutkan sekelompok wanita pada saat itu. Sehingga mereka datang kepada Nabi SAW bertanya. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Jawaban Nabi SAW kepada mereka adalah bahwa ketaatan seorang wanita kepada suaminya akan mendapatkan seluruh amalan suami yang dilakukan di luar rumahnya. Ini wanita nggak kemana-mana. Misalnya, nggak sholat berjamaah di masjid, tidak menghadiri sholat Jumat, tidak mengantar jenazah, tidak berjuang di jalan Allah karena dia berkhidmat kepada suaminya, maka semua amalan yang dilakukan suami di luar rumahnya juga tercatat di buku wanita tersebut. Sehingga wanita solehah yang faham mendapatkan amalan double. Amalan dia sendiri dan amalan yang dia dapatkan dari suaminya. Itulah sebabnya wanita itu lebih mulia. Sehingga dia boleh memilih pintu surga mana yang ingin dia masuki. Kenapa? Karena amalannya double. Dia dapat dari dirinya sendiri dan dia dapat dari amalan suaminya. Maka kunci wanita yang diperbolehkan untuk memilih dari pintu manapun yang dia inginkan ada 4 tadi. Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita manapun yang sholat 5 waktu. Perbaiki sholatnya. As-sholatu khairul maudhu. Sholat itu urusan yang paling penting. Urusan yang paling baik. Dan dia merupakan rukun Islam. Tidak boleh main-main di dalam sholat. Belajar fikih sholat yang benar. Sehingga sholat kita berarti. Sehingga sholat kita bermakna. Sholat kita sampai kepada Allah. Karena ini pondasi rukun Islam. Inna maudhi'is shalah fil Islam ka maudhi'ir ra'as fil jasad. Sesungguhnya kedudukan sholat di dalam Islam seperti kepala pada badan manusia. Jangan main-main dalam sholat. Allah sudah mudahkan. Tidak bisa wudu, tayamum. Tidak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tiduran. Pakai mata. Semua dimudahkan. Nggak bisa 4 rakaat, kamu ada rukhsah 2 rakaat. Ketika beralasan ini dan itu. Tidak bisa tepat waktu, boleh dijamak. Ketika beralasan ini dan itu. Ada rukhsahnya. Ketika perang ada namanya sholat di waktu perang. Sampai seperti itu. Saking pentingnya sholat ketika perang pun harus dikerjakan. Lah kok kita hari ini gampang-gampang ninggalin sholat. Bagaimana kita mau dapat kunci surga? Saat perang pun kita disuruh sholat. Maka tidak boleh kita main-main di dalam sholat.
Sholat itu urusan yang pertama kali akan dihisab. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau sholat seseorang benar maka semua amalannya benar. Kalau sholat seseorang benar semua amalannya benar. Sholat itu barometernya. Sholat itu barometernya. Maka kalau kita kok belum cenderung jadi orang yang baik, kok belum cenderung jadi wanita solehah, kita perbaiki sholat kita dulu. Kok kita masih doyan melakukan dosa, masih asik dengan maksiat, perbaiki sholat dulu. Karena dengan sholat yang baik, kita akan cenderung melakukan ketaatan yang lain. Dengan sholat yang baik, kita akan mudah meninggalkan segala dosa dan maksiat. Getolkan sholatnya, perbaiki sholatnya. Ada seseorang ditanya, Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa hadzal rajul yusalli fin nahar wa yasriku fil lail?" Wahai Rasulullah SAW, bagaimana orang ini? Siang hari dia sholat, malamnya dia mencuri. Siang hari dia sholat, malamnya dia mencuri. Bagaimana ini? Maka Nabi SAW katakan, kalau sholatnya benar, maka sholat itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang bisa sholat di siang hari, malamnya mencuri? Berarti sholatnya belum benar. Sholatnya belum berkualitas. Sholatnya belum bermutu. Perbaiki dari wudunya, dari niatnya, dari bacaannya, dari gerak-geriknya, dari makanan yang halalnya. Perbaiki. Sampai kita punya kualitas di dalam sholat kita. Ketika sholatnya berkualitas, pasti secara otomatis sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka wanita yang ingin mendapatkan kunci surga dan bisa masuk dari pintu manapun yang dia inginkan, pertama perbaiki sholatnya. Bagaimana cara memperbaiki sholat? Jangan kita merasa sholat kita sudah benar. Oh, sholat saya sudah benar. Sholat saya tidak ada masalah. Sholat yang benar itu harus dibuktikan. Likulli haqqin haqiqah, wa ma haqiqatu ma taqul. Sesuatu yang hak ada buktinya. Kau mengatakan sesuatu itu benar, apa buktinya? Kita mengatakan sholat kita benar, apa buktinya? Cara membuktikan kalau sholat kita benar adalah ketika kita menghadapi sesuatu. Ketika kita punya sebuah hajat, selesaikan hajat itu dengan sholat. Seperti yang terjadi pada salah seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika kebunnya kering, tidak turun hujan, maka dia sholat 2 rakaat minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia sholat, dia yakin atas sholatnya. Dia perintahkan salah seorang anggota rumahnya untuk melihat apakah sudah ada tanda-tanda datangnya pertolongan Allah atas sholat tersebut. Maka orang itu melihat di atas langit, kok belum ada tanda-tanda awan. Maka dia sampaikan, maaf sahabat, belum ada tanda-tanda apapun. Maka dia salahkan dirinya. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah salah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini perintah Allah. Disuruh minta tolong dengan sabar dan salat.
Dia sudah sholat, kok belum datang pertolongan Allah? Berarti sholatnya yang salah. Maka dia wudhu lagi, dia kerjakan lagi sholat dengan lebih khusyuk, dengan lebih tertib, dengan lebih rapi. Setelah sholat tanya lagi, sudah ada belum tanda-tanda datangnya pertolongan Allah? Dilihat lagi, belum ada. Perbaiki lagi sholatnya. Sampai yang ketiga kali, dilihat ternyata awan-awan berkumpul dari mana-mana, berkumpul di atas kebunnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan meneteskan hujan khusus sebatas kebun Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu cara membuktikan kalau sholat kita sudah sampai pada derajat tertentu. Sholat itu memang ada kelas-kelasnya. Nah itu kelas yang hebat. Kelas yang tinggi. Kelas yang diridhoi oleh Allah. Sekarang kita tanya, sholat kita sudah sampai di mana? Ada orang yang mengerjakan sholat, tapi sholatnya sekedar menggugurkan dia dari kekufuran saja. Bainal abdu wa bainal kufri tarkus salah. Yang membedakan antara seorang hamba dan kekufuran ketika dia nekat meninggalkan sholat. Dia berani meninggalkan sholat secara terang-terangan, dia keluar daripada ajaran Islam. Terang-terangan meninggalkan sholat itu memang betul-betul dia tidak mengakui adanya perintah sholat. Itu yang menyebabkan kekufuran. Nggak perlu sholat, buat apa sih sholat? Nggak ada gunanya. Saya dari dulu juga sholat biasa-biasa saja. Nggak ada perubahan hidup saya. Nah, ini perkataan yang menyebabkan kekufuran. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena dia malas, dia meninggalkan sholat karena dia lalai, tapi dia merasa, saya dosa, saya meninggalkan sholat. Suatu saat saya akan bangkit kembali untuk rajin mengerjakan sholat. Tapi kalau seseorang yang betul-betul nantang dan dia dengan sengaja meninggalkan sholat, ini sangat berbahaya dalam kehidupan dia. Sangat berbahaya atas keimanan dia. Maka ada derajat sholat yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang menyebabkan dia tidak kufur kepada Allah. Dia kerjakan sholat tapi tidak ada apa-apa. Ini yang disabdakan oleh Nabi. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa, enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Berapa banyak orang yang sholat, tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali berjaga malam. Enggak dapat apa-apa. Hanya formalitas saja. Ini kelas sholat yang paling rendah. Derajat sholat yang paling rendah. Di atas itu ada derajat sholat berikutnya. Sholat yang mampu mencegah diri kita dari keji dan mungkar. Ini lumayan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita mau tahu di mana derajat sholat kita, lihat diri kita dengan maksiat. Kalau masih cenderung maksiat, masih doyan maksiat, masih asik menikmati kemaksiatan, berarti derajat sholat kita masih yang paling rendah. Karena sholat kita belum mencegah diri kita dari keji dan mungkar. Derajat sholat yang di atas itu, yang tadi saya ceritakan. Sholat yang mampu mendatangkan pertolongan Allah secara langsung. Sholat yang mampu mendatangkan pertolongan Allah secara kontan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Datang pertolongan Allah kepada kita dengan salat kita. Orang yang seperti ini dia tidak pernah gelisah. Kenapa? Karena dia punya salat. Orang seperti ini dia tidak pernah sedih. Kenapa? Karena dia punya salat. Al-musalli yunaji rabbahu ma lam yaltafit. Orang yang sholat itu sedang bermunajat dengan Rabbnya. Dia berdialog dengan Allah. Munajat dengan Allah
yang paling dia cintai. Tingkatan yang paling tinggi di dalam salat, di atasnya itu semua adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Dan andaikan kamu tidak mampu, yakinlah bahwa dirimu dilihat oleh Allah. Ini kualitas sholat yang paling tinggi. Inilah sifat ihsan yang mampu menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Maka sholat seperti ini dimiliki oleh para kekasih-kekasih Allah. Kualitas sholat nomor 1 yang paling tinggi ketika dia mampu menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Tanyalah pada diri kita masing-masing. Sholat kita hari ini ada di kelas mana? Ada di derajat yang mana? Apakah sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Ataukah sudah mampu mencegah keji dan mungkar? Ataukah sholat kita sudah mampu mendatangkan pertolongan Allah? Bahkan ataukah sholat kita sudah mampu menghadirkan Allah? Masya Allah, tabarakallah. Tanyalah pada diri kita masing-masing. Maka wanita yang ingin mendapatkan kunci surga, pertama perbaiki sholatnya. Yang kedua waswamat syahroha, dia puasa di bulan Ramadan. Jadi jangan menggampangkan hutang puasa. Jangan meremehkan puasa-puasa yang diwajibkan oleh Allah. Andaikan wanita itu hanya itu saja yang dikerjakan, sholatnya 5 waktu saja, nggak pakai yang lain, puasanya Ramadan saja, nggak pakai yang lain. Kalau itu benar-benar dikerjakan bersama 2 yang lainnya, bersama ketaatan pada suami, bersama menutup aurat dengan sempurna, maka dia mendapatkan kunci surga dan dia bisa masuk dari pintu manapun yang dia inginkan. Apalagi sholat yang fardu ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Apalagi puasa yang wajib ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Tapi syaratnya 4-4-nya dikerjakan. Andaikan 4-4 ini dikerjakan, walaupun sholatnya yang wajib saja, puasanya yang wajib saja, dia tetap mendapatkan kemuliaan untuk memilih masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Artinya apa? Arti daripada hadis ini adalah penekanan. Jangan sampai seorang wanita itu hanya getol di dalam sholatnya, hanya getol di dalam puasanya, tapi dia meleset di 2 perintah berikutnya. Taat pada suami dan menutup aurat dengan sempurna. Maka diberikan kabar oleh Nabi SAW bagi kaum wanita, andaikan kamu tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah, idza shallatil mar'a khamsaha, bahasanya seperti itu. Apabila si wanita ini sholat 5 waktu saja, enggak sholat yang lain. Wa shamat syahroha, dia puasa di bulan Ramadan saja, enggak puasa yang lain-lain. Andaikan itu saja yang dia kerjakan, tapi 2 berikutnya dikerjakan dengan baik, dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, andaikan yang 2 ini digetolin oleh si wanita, tapi 2 ini diremehkan, dia tidak akan mendapat pintu surga. Apa yang ketiga? Wahasunat farjah, tutup aurat dengan sempurna. Jaga diri, jaga kehormatan. Karena wanita itu seperti kaca. Wanita itu seperti kristal, harganya mahal. Tapi kalau dia pecah tidak ada nilainya. Jaga kehormatan dengan sebaik-baiknya. Karena Islam telah memuliakan kaum wanita.
Jangan dihinakan lagi seperti hinanya wanita di masa jahiliyah. Tutup aurat, jaga suara, jaga akhlak, jaga perilaku. Alhamdulillah, ibu-ibu yang datang di majelis ini sudah sering taklim, sudah banyak mendengarkan kajian-kajian, maka faham. Itu keuntungan dan kelebihan orang yang taklim. Dia faham bagaimana berpakaian yang benar, bagaimana bersuara yang benar, bagaimana berjalan yang benar. Semuanya ada aturannya. Kenapa kok sampai diatur seperti itu wanita? Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari rumahnya, setan menghiasi dia. Setan mengikuti wanita tersebut, menghiasi wanita tersebut supaya wanita ini sengaja melakukan sesuatu supaya menarik pandangan kaum laki-laki. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Setan yang membuat dirinya seperti itu. Dia dandan secantik-cantiknya untuk dilihat orang lain. Dan dia tidak dandan secantik-cantiknya untuk dilihat suaminya. Padahal sebenarnya dia harus berdandan secantik-cantiknya di depan suaminya. Bukan di depan suami ala kadarnya. Apa adanya. Suaminya harus nerimo. Tapi di luar rumah dia dandan dengan segala macam yang dia miliki. Nah, ini yang bahaya. Dikatakan di dalam hadis, kasiyatun ariyatun. Wanita yang terbungkus tapi terlanjang. Dia terbungkus tapi hakikatnya terlanjang. Kenapa dikatakan terbungkus tapi terlanjang? Dua alasan. Yang pertama, dia membungkus dirinya dengan pakaian ketat sehingga bentuk dan lekuk-lekuk tubuhnya nampak. Itu namanya terbungkus tapi terlanjang. Atau dia membungkus dirinya dengan pakaian yang tipis, semrawang, sehingga bentuk-bentuk tubuhnya juga nampak. Ini namanya kasiyatun ariyatun. Terbungkus tapi hakikatnya terlanjang. Ma'ilatun mumilatun, yang melenggok-lenggokkan jalannya, langkahnya, sengaja untuk menarik pandangan kaum laki-laki. Supaya orang melihat dia, Masya Allah, Tabarakallah, ini wanita cantik sekali, ini wanita hebat sekali, ini wanita menarik sekali. Apa kata Nabi untuk wanita itu? La tasummu rihatal jannah. Wanita yang sengaja seperti itu, dia tidak akan mencium wanginya surga. Fa inna rihaha tasummu qabla humsumi'ati amin. Padahal wanginya surga itu tercium 500 tahun sebelum orang itu masuk ke pintu surga. 500 tahun sebelum dia sampai ke pintu surga, wanginya surga sudah tercium. Tapi wanita yang melakukan hal tadi, dia jangankan surga, wanginya surga pun dia tidak tercium. Nah, itu penting. Itu penting bagaimana wanita menghargai dirinya sendiri. Sehingga dia dimuliakan oleh orang lain. Sehingga dia dimuliakan oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia menghargai dirinya sendiri dengan menutup aurat. Kemudian yang keempat, amalan wanita ahli surga. Amalan wanita pemegang kunci surga dari manapun yang dia inginkan. Apa itu? Wa ata'at zaujaha, wa ata'at ba'laha. Taat kepada suami. Ini berat, tetapi penting. Ini berat, tetapi kunci utama. Kunci utama. Kenapa saya katakan kunci utama? Karena Nabi mengatakan seperti itu. Memang berat, tapi ini kunci utama. Karena amalan suami yang di luar rumah tadi diborong oleh si istri. Dia dapat semua, amalan sholat, amalan taklim, amalan jihad, amalan mengantar jenazah, amalan sholat Jumat, dia dapat semua di buku catatannya.
Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu amalin yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Amalan apa ya Rasulullah yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka? Maka Nabi SAW bertanya kepada wanita ini, hal anti mutazawwijah? Kamu sudah menikah? Kata Nabi. Naam ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, saya sudah menikah. Pertanyaan dia, amalan apa yang mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka? Ditanya oleh Nabi, kamu sudah menikah? Iya ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, innahu naruki wa jannatuki. Sesungguhnya suamimu itulah surgamu dan nerakamu. Sesungguhnya surgamu dan nerakamu ada pada suami. Sebelum seorang wanita menikah, kepatuhan dia, ketaatan dia kepada kedua orang tuanya mutlak. Tapi setelah akdun nikah, nomor satu adalah suami. Begitu besarnya kedudukan suami di dalam rumah tangga. Bukan sang suami itu mau menang sendiri, bukan. Banyak suami yang terseret ke neraka gara-gara perbuatan istrinya. Maka suami itu mendapatkan resiko besar. Ancamannya juga besar. Kalau dia tidak menjaga istrinya dengan baik, dia tidak mendidik istrinya dengan baik, Allah marah kepada dia, Allah murka kepada dia. Jadi perintah Allah kepada si laki-laki itu sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita suruh jaga diri kita dan keluarga kita. Itu suami. Tanggung jawabnya besar kepada istri. Istri harus dicintai, istri harus disayangi, istri harus diayomi, istri harus dilindungi, istri harus dididik, diajar. Kalau tidak, maka suami ini akan dipertanyakan di akhirat nanti. Allah fin nisa fa innahunna amanatun lakum. Man lam ya'mur imra'atahu bis shalah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Demi Allah kata Nabi, demi Allah, berhati-hatilah kamu kepada wanita. Berhati-hatilah kamu kepada wanita kata Nabi. Fa innahunna amanatun lakum. Karena wanita itu adalah amanat titipan Allah kepada kamu. Man lam ya'mur imra'atahu bis shalah, siapa yang tidak menyuruh istrinya salat, walam yu'allimha, dan dia tidak mendidik agama kepada istrinya, faqad khanallaha wa rasulah, maka suami itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Cukup laki-laki macam itu dikatakan pengkhianat ketika dia cuek dan tidak peduli kepada istrinya. Jadi dua-duanya juga mendapatkan amaran. Si istri diperintahkan untuk betul-betul taat pada suami, suami diperintahkan untuk betul-betul sayang kepada istri. Kalau tidak, dua-duanya tidak akan selamat. Berapa banyak seorang suami yang tinggal satu langkah lagi dia masuk surga, batal masuk surga gara-gara tuntutan istri. Dituntut oleh istrinya. Kenapa? Karena suaminya cuma kasih duit saja tiap hari. Duitnya dikasih, rumahnya dikasih, mobilnya dikasih, fasilitasnya dikasih. Tapi suaminya nggak pernah nyuruh istrinya sholat. Suaminya melihat istrinya tidak menutup aurat kok diem saja. Suaminya melihat istrinya ngobrol sama laki-laki lain tidak ada cemburu. Ini namanya laki-laki dayus,
laki-laki yang tidak punya cemburu kepada istrinya sama ini laki-laki la tasummu rihatal jannah, laki-laki ini tidak akan mencium wanginya surga. Jadi laki-laki yang cemburu itu berarti laki-laki yang sayang dengan istri, laki-laki yang cinta dengan istrinya, laki-laki yang ingin masuk surga bergandengan dengan istrinya. Maka kerjasama yang baik antara suami dan istri ini sangat diperlukan. Bagaimana caranya? Sama-sama faham. Sang istri tahu, oh memang penting taat kepada suami. Bahkan ini Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ayyasjuda ahadin li ahad la amartu zauja an tasjuda li zaujiha." Andaikan aku, kata Nabi, diperbolehkan menyuruh seseorang untuk bersujud pada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Begitu pentingnya ketaatan seorang istri pada suami. Sehingga Nabi katakan, andaikan aku diperbolehkan menyuruh seseorang sujud pada seseorang, aku akan perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis ketika ada pembangkangan dari salah satu pihak. Sang suami mau menghidupkan suasana agama misalnya, tapi istrinya membelot, atau sebaliknya, maka tidak akan terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Maka yang penting adalah kebersamaan. Kalau sama-sama sepakat, perintah Allah yang berat pun akan jadi ringan. Yang gak masuk akal pun akan mudah dikerjakan. Seperti yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah membawa istrinya di padang batu. Coba bayangkan. Biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Di Mekah, bukan seperti sekarang yang kita lihat. Tidak ada apa-apa, tidak ada tanda-tanda kehidupan apapun pada saat itu. Ini istri dibawa ke sana dengan anak yang masih merah, ditinggalin di situ. Nabi Ibrahimnya diperintahkan oleh Allah untuk berangkat dakwah. Pergi ke tempat yang jauh. Maka si istri solehah ini bingung. Kenapa suami saya ini melakukan ini? Kok saya dibawa di tempat seperti ini? Tidak pakai bekal apapun lagi. Coba bayangkan. Tapi pertanyaan wanita solehah itu kepada suaminya cuma satu. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau meninggalkan dia, setelah ditaruh di padang batu yang tidak ada tanda-tanda kehidupan tadi, tanpa bekal apapun kecuali sedikit air, dipegang kain suaminya, ditanya dengan satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang ditanyakan oleh istri Nabi Ibrahim. A'amarakallahu bihada ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah yang kamu kerjakan kepada kami ini perintah Allah kepada kamu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, iya, ini perintah Allah. Mendengar itu perintah Allah langsung yakin. Dan dia mengatakan, idzan la yudhi'ana rabbuna. Kalau ini perintah Allah, silahkan. Berangkat. Allah tidak akan menyia-nyiakan aku dan anakmu. Akhirnya kan benar. Apa yang terjadi? Allah tidak berdusta. Itu perintah Allah. Begitu Nabiullah Ibrahim berangkat, Allah munculkan air zam-zam dari kaki Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Keberkahan sampai hari kiamat. Yang tidak bisa dihitung nilainya. Dari asbab kefahaman seorang wanita solehah. Dengan asbab kefahaman seorang wanita yang faham atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya harus faham. Suami dan istri harus sama-sama faham dan sepakat.
Bahwa kita semua ini tidak akan bahagia, tidak akan mulia, tidak akan aman, tidak akan berkah. Kecuali kita sepakat sama-sama taat kepada Allah. Nah itu. Ketika kesepakatan ini disepakati bersama, dihidupkan dalam suasana rumah tangga, maka akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahaya itu kalau sang suami mengajak, istrinya menolak. Itu yang bahaya. Ini yang disaksikan oleh Nabi ketika melihat wanita ada di dalam neraka. Nabi bertanya, "Ya Jibril, ayakfurnallah wa rasulahu." Ini kenapa wanita banyak di neraka? Apakah sholatnya salah? Ataukah puasanya kurang? Ataukah dia tidak bersedekah? Ataukah dia tidak mau duduk taklim? Apakah dia kufur kepada Allah dan Rasulnya ya Jibril? Kok wanita banyak di neraka? Maka Jibril mengatakan, la, bukan itu ya Muhammad. Bukan itu sebabnya. Lalu sebabnya apa? Bal yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ini wanita banyak di neraka karena dia durhaka kepada suaminya dan dia meniadakan kebaikan suami yang pernah diberikan dalam hidupnya. Durhaka kepada suami dan meniadakan kebaikan. Seburuk apapun suami, ibu, pasti ada kebaikan pada dirinya. Jadi jangan hanya dilihat buruknya saja, buruknya saja, buruknya saja. Lalu baiknya ada di mana? Kalau bisa dilihat baiknya. Saling melihat kebaikan masing-masing. Sang suami melihat kebaikan istrinya. Sang istri melihat kebaikan suaminya. Maka keburukan-keburukan itu akan tertutup dengan sendirinya. Tapi kalau kita hanya melihat keburukan, yang nampak hanya keburukan suaminya. Dan tidak nampak kebaikan pada dirinya. Maka saat itu datanglah setan. Karena benih-benih sudah muncul. Maka datang setan memperkeruh suasana dan keadaan. Akhirnya pecahlah kehidupan rumah tangga. Ketika pecah kehidupan rumah tangga, si setan itu mendapat medali yang terbesar dari pimpinan setan. Karena setan itu ditanya sama pimpinannya, kamu dari mana? Saya dari kampung sana, menggoda masyarakat situ. Yang tadinya tidak mau minum khamr, akhirnya mereka minum khamr. Oh bagus, ini hadiah buat kamu. Kamu dari mana? Oh saya dari pasar sana, tadinya orang tidak mau mencuri timbangan, sekarang mau mencuri timbangan. Oh bagus, ini hadiah buat kamu. Kamu dari mana? Saya masuk ke rumahnya si fulan. Saya goda suami dan istri, akhirnya mereka bertengkar dan berpisah mereka sekarang. Kamu yang paling bagus. Ini medali buat kamu. Jadi si setan dapat medali terbaik dari pimpinannya ketika dia mampu memisahkan suami dan istri. Jadi suami dan istri yang bertengkar berarti suami istri yang ikut setan. Iya, yang ikut setan. Kenapa saya katakan ikut setan? Lah kan kita ini sudah disatukan oleh Allah. Sudah disatukan oleh Allah. Kataballahu maqadiral khalaiq bi 50.000 sanah qabla an yakhluqallahu samawati wal ard. 70.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kita ini sudah ditetapkan sama Allah. Ketetapannya jodoh kita dengan si fulan, rezeki kita sekian, matinya di mana, sudah ada ketetapannya. Begitu juga dengan jodoh kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia akan jadi jodoh kita. Ya sudah, disyukuri saja. Disyukuri. Ya. Karena semua itu akan menjadi kebaikan kalau kita syukuri. Kecuali kalau betul-betul mendatangkan madarat. Kecuali kalau betul-betul menyebabkan kita jadi maksiat kepada Allah. Nah itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau selama kita tidak mendapatkan madarat yang besar, maka sabar itu lebih utama. Istiqomah itu lebih baik.
supaya keduanya berkumpul di dalam surga. Ada seorang wali, seorang waliullah. Muridnya bermimpi bahwa si guru ini mendapatkan istana yang terbuat dari berlian di dalam surga. Muridnya bermimpi si guru ini mendapatkan istana terbuat dari berlian di dalam surga. Maka saking senangnya si murid ini, dia lari ke rumah si guru untuk memberitakan mimpinya itu. Karena mimpi yang baik, bagus diceritakan. Setelah sampai di rumah sang guru, rupanya didengar oleh si santri ini, murid ini, gurunya sedang dimarah-marahin oleh istrinya. Istri si guru ini sedang marah-marah kepada suaminya. Bahkan sempat si istri ini memukul suaminya. Tapi si suami ini diam. Dia sabar. Ketika si murid ini datang ke rumah si guru, nggak tahan melihat gurunya diperlakukan seperti itu oleh istrinya. Maka dipeluklah si guru tadi oleh si murid ini. Dan dia pada saat itu mengatakan, wahai guru, aku bermimpi semalam bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu satu mahligai di surga yang terbuat dari berlian. Maka si guru tadi mengatakan kepada muridnya, tahukah kamu dari mana rumah dari berlian yang Allah berikan kepada aku, wahai muridku? Dari mana wahai guru? Itu diberikan oleh Allah karena kesabaran aku menghadapi istriku selama ini. Karena kesabaran dia menghadapi istrinya, si murid tadi mimpi dia mendapatkan rumah terbuat dari berlian di dalam surga. Jadi sabarnya kita menghadapi pasangan kita di dunia yang sementara ini, ganjarannya besar di akhirat nanti. Makanya kita jangan sampai mengikuti tipu daya daripada syaitan. Insya Allah, apabila sholat kita jaga dengan baik, puasa kita jaga dengan baik, tutup aurat dengan baik, damai, adem, ayem bersama pasangan kita, insya Allah dari pintu manapun yang kita inginkan, Allah perbolehkan kita masuk ke dalam pintu surga tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimad du'afa wal masakin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.